Selamat Paskah, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Minggu-minggu ini kita dalam rangka merayakan Hari Raya Paskah, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan menikmati firman Tuhan. Dan saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu kebangkitannya memberi dampak. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 5. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Puji Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini. Kalau di minggu-minggu ini kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan, lalu apa pesan Tuhan melalui kebangkitannya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia? Kebangkitan Yesus memberikan pesan yang sangat kuat kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi terlebih khusus bahwa kebangkitan Yesus juga memberikan pesan yang besar, pesan yang kuat bagi kita yang percaya kepada Dia. Kebangkitan Yesus itu adalah merupakan penggenapan dari semua nubuatan yang Yesus ucapkan sebelum kematiannya, ketika Dia melayani di waktu Dia di atas bumi. Dalam pelayanannya Dia terus menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang diucapkan oleh Yesus semuanya digenapi, dan bahkan kematiannya dan sampai kepada kebangkitannya itu pernah diucapkan Yesus sebelum Dia mati. Kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran firman yang disampaikan juga oleh para nabi, disampaikan juga oleh para rasul-rasul. Saat Yesus mati, para murid-murid seperti kehilangan pengharapan, kehilangan arah hidup. Namun saat Yesus bangkit, itu menggegerkan kota Yerusalem pada waktu itu. Tetapi lewat kebangkitan Yesus, apa yang dialami oleh murid-muridnya, apa yang dialami oleh orang-orang yang percaya, itu juga memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang kuat ketika mereka meyakini bahwa firman Tuhan itu digenapi lewat kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar bahwa dampak dari kebangkitan Yesus. Saya mencatat di sini firman Tuhan yang pertama adalah, yang pertama saya mencatat poin, yaitu menembus batas kemustahilan. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan tadi dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dampak dari kebangkitan Yesus, poin yang pertama, menembus batas kemustahilan. Yaitu yang ditemui oleh perempuan-perempuan yang mendatangi kubur Yesus pada waktu itu adalah mereka melihat batu yang besar itu sudah terguling. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur pada waktu pagi saat itu, mereka membayangkan siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu. Di tengah-tengah perjalanan mereka berpikir bagaimana mungkin mereka seorang wanita, mereka semuanya perempuan-perempuan yang hadir pada waktu itu tidak mungkin kuat untuk menggulingkan batu yang besar itu.
Dan ungkapan itu kalau kita bisa bandingkan itu terdapat di dalam Markus 16 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mereka memperbincangkan di dalam perjalanan tentang batu yang besar itu. Tetapi sebuah mujizat yang mereka melihat bahwa waktu mereka sampai di kubur itu mereka melihat batu besar itu sudah terguling. Batu besar yang terguling ini menggambarkan tentang kehidupan yang sulit, masalah yang rumit, masalah yang besar yang mungkin bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin dengan kekuatan manusia kita tidak mampu untuk menyingkirkannya. Kita tidak bisa menggulingkan batu yang besar itu. Masalah yang besar itu kita tidak dapat menggulingkan seorang diri. Diperlukan kekuatan, diperlukan sebuah kuasa untuk mampu menggulingkan batu yang besar itu. Ketakutan yang besar, kekhawatiran yang besar itu juga mampu digulingkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Roma pasal 1 ayat yang keempat. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa kebangkitannya mampu menggulingkan perkara-perkara yang besar, mampu menyingkirkan masalah-masalah yang besar, kekhawatiran yang besar, rasa takut yang besar. Karena kuasa Yesus sebagai anak Allah itu kuasa yang sanggup memampukan kita untuk dapat menyingkirkan hal-hal yang besar yang menghalangi kita untuk kita tidak dapat menikmati Yesus, tidak dapat menikmati atau perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Kemudian bahwa dampak dari kebangkitan Yesus di dalam mampu menembus batas kemustahilan itu, yang kedua, mereka tidak melihat mayat Yesus lagi. Tidak menemukan mayat Yesus, berarti mereka tidak lagi melihat kematian di sana. Roh yang membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan kita dari kematian-kematian yang kita alami di hari-hari ini. Kita mungkin mengalami kematian atas dosa, mengalami kematian atas keinginan-keinginan daging, dan hidup kita hidup di dalam Roh oleh karena kebenaran di dalam Kristus. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Mungkin Bapak Ibu kejadian virus corona yang kita alami di hari-hari ini membuat kita mengalami banyak hal, yaitu membuat kita mungkin mengalami kematian secara rohani. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus kiranya ini memberikan kuasa untuk kita dapat bangkit, untuk membangun jam-jam doa kita, untuk mengenal dan mengerti firman Allah, untuk kita dapat mengeratkan diri kita kembali dengan persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari kita menikmati kuasa kebangkitan Tuhan.
Kalau kuasa kebangkitan Tuhan dapat menembus batas kemustahilan kita, kita dapat mengalahkan perkara-perkara yang besar yang dihadapkan oleh dunia ini dengan kita diberikan kuasa kebangkitan Yesus. Dan kita juga tidak lagi melihat kematian, tetapi kita melihat kehidupan. Kita dihidupkan, kita dibangkitkan dari kematian-kematian rohani. Lewat persekutuan kita di tengah-tengah keluarga, kita mengalami kebangkitan Yesus. Itu juga bangkit di tengah-tengah keluarga kita. Poin yang kedua, dampak dari kuasa kebangkitan Yesus. Kalau yang pertama menembus batas kemustahilan, yang kedua dampaknya adalah menembus batas penglihatan. Kembali di dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi Bapak Ibu, kita membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Puji Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-16 ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apakah itu, saudara? Situasi yang terjadi saat itu membutakan mata rohani mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus yang hadir saat itu bersama-sama dengan mereka. Ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita. Jangan sampai situasi yang terjadi saat ini membuat kita buta secara rohani. Di tengah-tengah situasi ini Tuhan mau supaya kita tetap dapat melihat. Apa yang dapat kita lihat? Di ayat yang ke-15, kita tetap dapat melihat Yesus sendiri hadir mendekati kita. Di tengah-tengah keterpurukan dunia ini, situasi yang semakin sulit ini, jangan sampai ini membutakan saudara sehingga saudara tidak dapat melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga Anda. Dikatakan di ayat yang ke-15 bahwa Yesus sendiri hadir mendekati mereka. Yakin dan percaya, di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, Yesus hadir mendekati Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak menjauhi saudara. Mungkin kita merasa tidak dapat lagi beribadah di gereja, serasa jauh dari Tuhan. Tidak, justru dalam persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan, di hari-hari ini saudara bersekutu dengan keluarga, berdoa secara pribadi, saudara harus dapat melihat Yesus hadir mendekati saudara. Kemudian di ayat yang ke-15 tetap di ayat yang sama, di sana dikatakan Yesus juga berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berjalan dengan kedua murid yang berjalan menuju ke Emmaus pada waktu itu. Di sini juga boleh memberikan sebuah pesan. Yesus juga berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama dengan kita di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melewati masa-masa sulit ini seorang diri, Bapak Ibu. Yesus mau tetap mendekatkan dirinya kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Yesus mau tetap berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang mau merendahkan diri datang kepadanya. Karena Yesus bangkit untuk memberikan kepada kita kuasa, untuk memberikan kepada kita kemenangan atas dunia ini, memberikan kepada kita kemenangan atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di hari-hari ini. Dan kita dapat melihat kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, kita akan membaca ayat ini.
Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mari Bapak Ibu, bahwa di dalam kita merayakan kebangkitan Yesus ini ada pesan yang kuat yang harus kita ingat, bahwa dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus itu kita dapat menembus batas kemustahilan, kita dapat menembus batas penglihatan kita, sehingga kita sadar Yesus bangkit, Yesus menemani kita, Yesus bangkit, Dia hadir di tengah-tengah kita dan tetap berjalan bersama-sama dengan kita, dan tidak membiarkan kita seorang diri, tetapi selalu ada. Baik di dalam suka, di dalam duka, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kiranya lewat kebangkitan Yesus ini, kita boleh tetap terus memandang Dia dalam segala perkara, karena di dalam Dia ada kuasa yang akan memberikan kemampuan kita menang untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak memandang situasi yang menyulitkan, menakutkan, mengkhawatirkan kita, tapi kita pandang Yesus yang sudah bangkit dan menang dari maut. Itulah yang memberikan kemenangan juga kita mengatasi segala sesuatunya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebangkitan Tuhan, karena Engkau yang berkuasa. Engkau bangkit, Engkau menang. Oleh sebab itu biarlah kemenangan itu juga boleh kami nikmati, karena Engkau yang bangkit ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami melihat betapa kemuliaan Tuhan itu menaungi seluruh kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu supaya mereka semua yang ada di rumah juga menikmati Tuhan, menikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, menikmati, menerima firman-Mu malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami semua. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.